أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 232. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dolimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidillah, biridhoillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kami bisa hadir kembali di bumi kota baru Ndriyarejo Gresik, Jawa Timur, Indonesia, untuk melanjutkan kajian kita berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam yang ada di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mudah-mudahan segala urusan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga besar kita, seluruh anak cucu kita, ya, harta benda kita, sandang, papan, pangan semuanya mudah-mudahan menjadi rizki yang baik bagi kita dan mudah-mudahan mendatangkan barokah. Mudah-mudahan senantiasa Allah melindungi dari bahaya-bahaya, ya, dan umat yang iri, umat yang dengki, yang ujung-ujungnya kadang bisa merugikan keluarga besar kita, ya. Mudah-mudahan di kampung kita ini dengan adanya kita berhati-hati mengamankan seluruh amwal kita, ya, baik itu sepeda motor apapun apapun, mudah-mudahan dengan kita berusaha menjaganya, karena harta benda itu adalah hal-hal yang berharga, makanya kita harus mengamankannya, ya harus dikunci, ya harus diparkir dengan yang betul, karena kalau tidak ada pengawasan, ya namanya pencuri itu ya pinter, ya, selalu mengintai warga kita. Apabila kita terlena, maka yang namanya pencuri itu pasti bisa mencuri, ya. Ternyata para pencuri, para orang-orang yang berbuat keji dan mungkar itu juga ternyata saling tolong menolong, ya. Jadi ada yang tukang nyurung, ada yang tukang memata-matai, ya, ada yang tukang penodong, ada yang tukang ini dan itulah. Nah, contoh perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang janganlah kita tolong menolong tapi di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, tolong menolong itu adalah dalam perbuatan yang baik dan urusan iman dan takwa, itu diperbolehkan. Bisa dilihat nanti di surat At-Taubah ayat 71 dan 72, itu orang-orang yang tolong menolong tapi dalam kebaikan dan ujung-ujungnya nanti masuk ke dalam surga. Dan At-Taubah ayat 67 sampai 70 itu umat yang tolong menolong tapi dalam hal perbuatan keji dan mungkar, sehingga nanti dia berujung masuk ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan keluarga besar kita senantiasa berada di jalan kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini surat Al-Baqarah ayat 232. Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemungkinan akan kawin lagi, baik dia akan kawin dengan bekas suaminya maupun dengan laki-laki yang lain. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas ada yang namanya talak itu, ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Makanya kita harus berhati-hati sebagai seorang suami, jangan sampai kita mengucapkan yang namanya talak kepada istri kita, ya, karena itu suatu perbuatan yang dibenci, ya, perbuatan yang halal tapi dibenci sama Gusti Allah, itu namanya talak,
Jadi begitu. Dalam menanggapi ayat ini, para ulama fikih berselisih tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut. Khususnya dalam kalimat janganlah kamu menghalang-halangi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu ditujukan kepada wali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Qasim Ma'qil bin Yasir. Ma'qil mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah. Kemudian ia dicerai oleh suaminya. Setelah selesai iddahnya, Abi Baddah merasa menyesal dan ingin kembali kepada bekas istrinya itu. Tapi Ma'qil sebagai wali tidak menyetujuinya, sehingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan kemudian turunlah ayat di atas. Dan Ma'qil memperkenankan Abi Baddah kembali kepada saudaranya. Dari riwayat yang merupakan sebab turunnya ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 232, jelas bahwa larangan itu ditujukan kepada wali. Seandainya larangan dalam ayat itu tidak ditujukan kepada wali, niscaya perempuan itu dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Ma'qil tersebut sebagai walinya. Maka jelas bahwa akad nikah tetap dilangsungkan oleh wali. Imam Hanafi berpendapat sebaliknya, larangan itu ditujukan bukan kepada wali tetapi kepada suami. Hal ini dapat terjadi bila bekas suami menghalangi bekas istrinya untuk kawin dengan orang lain. Dengan demikian ayat tersebut menurut Abu Hanifah tidak menunjukkan bahwa wali menjadi syarat sah akad pernikahan, sebagaimana diketahui Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berstatus janda dapat melakukan akad nikah tanpa melalui wali. Baik wali ataupun bekas suami tidak boleh menghalang-halangi seorang perempuan yang akan kawin. Adat yang berlaku pada zaman jahiliyah, para wali terlalu mencampuri dengan cara sewenang-wenang soal perkawinan, sehingga perempuan tidak mempunyai kebebasan dalam memilih calon suaminya. Bahkan mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Demikianlah ajaran Al-Quran mengenai hukum perkawinan, ajaran yang harus dapat diterima oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian hanya orang yang berimanlah yang dapat menerima ajaran Allah dengan menyingkirkan keinginan hawa nafsu dalam mengekang kaum perempuan. Kembali kepada ajaran Allah ini adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi luar biasa Islam ini dalam mengatur yang namanya rumah tangga. Makanya terus kita ini berdoa kepada Allah agar tetap satu. Jadi tetap namanya rumah tangga kita ini tetap satu, ya, tujuannya satu, yaitu hidup hasanah fid dunya, hasanah di akhirat nanti, dan kita harus bercita-cita masuk surga bersama suami istri dan anak-anak cucu kita, sebagaimana yang terdapat di surat Ghafir ayat 8 dan 9. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.